Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan hidup yang membawa kita kepada jalan kebenaran Allah, untuk terus bertumbuh dalam iman, untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam, bahkan mengikuti kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Iman kami ditumbuhkan, bahkan kami mengalami karya Tuhan ketika kami mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti, menerima, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul pemeliharaannya sempurna. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan kita, Dia juga berkomitmen untuk memenuhinya. Janji dalam Filipi ini bukan berasal dari seorang motivator, tetapi dari Allah melalui Rasul Paulus yang sedang berada dalam penjara. Dalam keadaan kekurangan secara jasmani, Paulus justru menyatakan keyakinannya yang luar biasa bahwa Allah akan memenuhi segala keperluannya sekalipun dia berada dalam situasi yang sulit. Pemeliharaan Tuhan tidak terbatas oleh keadaan ekonomi, krisis dunia, atau kondisi pribadi kita. Ia bekerja di luar sistem dunia. Ia bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Ketika manusia memelihara kekurangan, Tuhan melihat kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Keperluan yang dimaksud bukan hanya materi, tetapi juga kebutuhan emosional dan rohani. Kedamaian saat gelisah, sukacita saat kecewa, kekuatan saat lemah, hikmat saat kita merasa bingung. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Lihatlah kisah janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dalam kelaparan hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi ketika ia taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Elia, pemeliharaan Tuhan nyata. Tepung dan minyak tidak habis-habis. Bahkan Tuhan menyediakan tepat saat dibutuhkan. Pemeliharaannya bukan berarti kita selalu hidup mewah, tetapi kita akan selalu memiliki kecukupan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan dalam proses itu, iman kita akan terus bertumbuh, mengalami pengenalan akan Tuhan, dan kesaksian kita diperkuat. Iman kita akan terus bertumbuh dan mengalami kesaksian yang sungguh diperkuat. Jadi pagi hari ini, mari tuliskan apa yang menjadi kebutuhanmu dan doakan satu persatu dengan percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan. Belajarlah untuk bersyukur atas berkat-berkat kecil atau besar yang sering kita abaikan. Kemudian percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab setiap kebutuhanmu, dan Ia sedang bekerja meskipun engkau belum melihatnya, meskipun engkau melihat seolah-olah semua tampak sama, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang merencanakan yang terbaik untuk kehidupanmu. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami, Allah yang melihat apa yang kami butuhkan. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Mungkin kebutuhan secara ekonomi, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk tetap kuat, bahkan untuk bersabar dalam menantikan jawaban doa. Kami percaya Tuhan bahwa Allah melihat setiap kebutuhan kami. Kami percaya bahwa bersamamu kami akan merasakan ketenangan
kami merasakan kedamaian, dan kami merasakan kasih Allah melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.